Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dalam Injil yang baru saja kita dengar, bagian terakhir dari Injil Yohanes, kita mendengar kata-kata Yesus kepada Petrus, "Tetapi engkau ikutlah aku." Mengapa Yesus berkata begitu? Ikutlah aku. Bukankah Petrus sudah mengikuti Yesus? Tetapi mengapa masih saja dikatakan ikutlah aku? Mau apa? Atau apa maksudnya diajak untuk ikut Yesus? Menurut saya ini merupakan suatu penegasan bahwa mengikut Yesus antara lain berarti diajak untuk ambil bagian dalam misi Yesus. Dan misi Yesus itu tidak lain adalah keselamatan. Ia ingin menyelamatkan dunia, tapi untuk itu ia mengajak murid-muridnya ambil bagian dalam misi agung ini. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kata keselamatan dalam refleksi saya, dalam konteks ajaran sosial gereja, itu berarti kesejahteraan bersama. Yesus mengajak kita, Yesus mau melibatkan kita supaya bekerja bersama dan bersama-sama ambil bagian untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Mulai dari level yang paling kecil, paling rendah, keluarga, ke lingkup yang lebih besar, lingkungan, wilayah, paroki, dan lingkup lebih besar lagi. Jika memang Tuhan menghendaki sampai ke lingkup itu. Lantas bagaimana mewujudkannya? Kesejahteraan di bidang jasmani. Kita bisa ambil bagian dalam pelayanan, entah di sektor ekonomi kreatif, lewat UMKM. Bagaimana UMKM umat di Paroki Meruya bisa berdaya, bisa berkembang. Tapi berapa orang yang mau mensupport seperti ini? Pelayanan di bidang kesehatan, poskes lansia, itu hanya salah satu dari banyak hal yang bisa dikerjakan supaya umat memiliki kesejahteraan di bidang jasmani, tubuh yang sehat. Juga pelayanan di bidang lain, sosial, karitatif misalnya. Bagi-bagi sembako itu hanya salah satu dari bagian kecil. Bagaimana kita mau berusaha mewujudkan kesejahteraan bersama, lebih-lebih umat yang masih di level prasejahtera.
Tapi bagaimana kita mengupayakan supaya umat yang prasejahtera itu pelan-pelan menjadi sejahtera dan hidupnya tidak bergantung kepada kemurahan orang lain. Juga paroki bisa makin mandiri. Kesejahteraan di bidang mental. Umat bisa ambil bagian dalam pelayanan, misalnya pelayanan konseling. Paroki kita punya komunitas konseling, para konselor, yang membantu banyak orang yang mengalami berbagai kesulitan dalam hidup mereka. Juga pelayanan di bidang bintal, pembinaan mental. Karena masalah berat bisa membuat orang mentalnya jatuh. Perlu ada orang yang bisa membangkitkan semangat mereka. Pelayanan di bidang spiritual menyangkut kesejahteraan yang lain, kesejahteraan rohani. Umat bisa ambil bagian dalam pelayanan sakramental, ngajar anak-anak calon komuni pertama, anak-anak yang akan menerima sakramen krisma, mereka yang akan atau ingin dibaptis sebagai katekumen diajar, mereka yang mau menikah diajar. Pelayanan sakramental, pelayanan devosional, pelayanan lain yang sifatnya pengajaran. Pengajaran di kursus kitab suci, pengajaran di seminar ini, seminar itu, lokakarya ini, lokakarya itu, pengajaran di pendalaman kitab suci di lingkungan, memberi renungan di lingkungan, di kelompok-kelompok kategorial. Semua itu adalah medan-medan pelayanan untuk mewujudkan kesejahteraan di bidang spiritual. Saya bagi kesejahteraan bersama itu dalam 3 bidang: jasmani, mental, dan spiritual. Umat bisa ambil bagian di bidang mana? Dipanggil Tuhan Yesus untuk ambil bagian dalam misi keselamatan untuk mewujudkan kesejahteraan bersama. Bapak, Ibu, saudara-saudari, kita lihat contohnya adalah Paulus yang dikisahkan dalam bacaan pertama, juga adalah bagian terakhir dari kisah para rasul yang ditulis oleh Lukas. Dikisahkan bahwa Paulus adalah seorang tahanan rumah. Bukan karena suatu kejahatan, tapi ia ditahan di penjara karena Injil, karena Yesus Kristus. Lukas menulis di 2 ayat terakhir. Dan Paulus tinggal 2 tahun penuh di rumah yang disewanya sendiri itu. Rumah aja kontrak, nyewa 2 tahun penuh sebagai rumah tahanan. Kalau mau dibilang miskin, Paulus miskin. Karena rumah saja masih kontrak.
Dan ia memang begitu karena harus pindah-pindah mewartakan Injil. Maka dalam suratnya yang kedua kepada jemaat di Korintus bab 6 di ayat 4 Paulus mengatakan begini, dalam segala hal kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah. Bagaimana pelayan Allah ini mengemban tugas dengan baik. Menarik, di ayat 10 dia menulis begini. Sebagai orang miskin, namun kami memperkaya banyak orang. Paulus tulis ini. Sebagai orang miskin, namun memperkaya banyak orang. Secara materi dia miskin karena rumah saja kontrak. Tapi dia bisa memperkaya banyak orang lewat pengetahuannya, lewat imannya. Maka dalam Kisah Para Rasul tadi di ayat 30 dikatakan, ia menerima semua orang yang datang kepadanya. Untuk apa mereka datang kepadanya? Untuk mendengarkan pengajaran. Karena ia tahu banyak tentang kitab suci. Mereka datang karena ingin tahu, ingin memperoleh banyak pengetahuan, banyak wawasan untuk hidup sebagai orang beriman. Lalu ayat 30, ayat terakhir dalam Kisah Para Rasul. Dengan terus terang dan tanpa rintangan apa-apa, ia memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Ini Paulus yang miskin tetapi bisa memperkaya banyak orang dengan memberitakan kerajaan Allah dan mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Apa yang dilakukan oleh Paulus bisa dilakukan oleh Bapak Ibu sekalian, juga para saudara. Memberitakan tentang kerajaan Allah, mengajar tentang Tuhan Yesus Kristus. Bisa dilakukan asal tahu, asal mau belajar, asal mau mengolah, mengendapkannya, mengimaninya, menjadikan milik, dan kemudian men-sharingkan, mewartakan kepada yang lain tentang Tuhan Yesus Kristus. Seksi Kerasulan Kitab Suci mau mengadakan lokakarya atau seminar tentang bagaimana menjadi fasilitator kitab suci. Dan program ini ditawarkan untuk umat paroki Meruya yang jumlahnya 13.000 orang. Berapa yang mau ikut? Informasi yang saya terima baru 24 orang. Ya, baru. Umat membutuhkan banyak fasilitator. Tetapi ketika ditawarkan, sapa sing gelem jadi fasilitator? Ming titik. Cuman sedikit. Apakah karena yang sudah jadi fasilitator sudah begitu banyak? Sehingga yang mau ikut tinggal sedikit.
atau karena banyak orang yang memang tidak mau ikut, tidak mau repot, tidak mau mengambil bagian dalam misi Yesus. Keselamatan, kesejahteraan bersama. Padahal dibutuhkan orang-orang seperti Paulus. Di rumah saja bisa orang datang. Dan ia menerima semua yang datang. Dia memberitakan tentang Tuhan Yesus Kristus. Maka Bapak Ibu Saudara-saudari, kalau tema hari ini penutup novena tentang Roh Kudus mendukung atau mendorong kesejahteraan bersama. Memang sebenarnya porsinya Roh Kudus, bukan saya yang harus ngide-ide umat supaya ikut. Ya, lokakarya lokakarya fasilitator kitab suci. Tapi saya hanya membantu. Syukur lewat novena ini, lewat Pentakosta, yang Roh Kudus turun kemana? Ke atas. Turunnya ke atas kita masing-masing. Kita menjadi orang-orang yang berani. Seperti Petrus dikisahkan di Kisah Para Rasul. Berani mengajar tentang Tuhan Yesus. Berani bersaksi tentang Yesus. Memang untuk bisa berani dibutuhkan peran Roh Kudus. Maka Bapak Ibu, semoga lewat novena yang hari ini kita tutup, kita masing-masing sungguh mengalami kehadiran Roh Kudus yang bisa membantu kita ambil bagian dalam misi Yesus, misi keselamatan demi terwujudnya kesejahteraan bersama, baik di tingkat ekonomi, mental maupun spiritual. Tuhan memberkati.